Ya, shalom Shalom Pak, saudara-saudara puji Tuhan sehat. yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi Shalom. di channel yang kita banggakan, Sahabat Sains. Ya, saya harap waktu ini kita berikan untuk Tuhan ya, jangan sambil ngerol-ngerol HP. Mari kita menyembah Tuhan. Acara ini sudah kita doakan, kiranya Tuhan bekerja dalam waktu yang diberkati Tuhan ini. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami persembahkan waktu malam hari ini ya Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Ya, mic-nya bisa dibuka semua saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Kuasamu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, penolong hidupku, penolong hidupku. Oh, kuasamu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Kau bekerja, haleluya, melakukan pekerjaan di hidupku. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Sama-sama katakan Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Ya.
Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya, mari kita sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang hidup, yang telah mati dan bangkit. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas kemurahan-Mu. Terima kasih. Sebab Dia hidup. Ayo sama-sama katakan, ada hari esok. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Katakan, ada hari esok. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Sebab ku tak gentar. Ku tak gentar. Oh, karena ku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Haleluya. Katakan sama-sama, sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Ku tak gentar. Karena ku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus
Terima kasih Bapak, kami bersyukur sebab kami masih ada kesempatan memperingati kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan. Haleluya, itulah pengharapan kami sebagai orang percaya ya Bapak. Dan lebih dari itu, kami mau kuasa kebangkitan itu sungguh-sungguh mengubah hidup kami semakin hari, semakin bertumbuh menjadi sahabat-Mu dan menjadi mempelai-mempelai-Mu ya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami buka hati malam hari ini. Bapak berbicaralah sebab kami mendengarkan. Urapi hamba-Mu Bapak. Hondarka. Ya Bapak. Haleluya. Dan tolong kami semua dengan pewahyuan yang dari Tuhan. Haleluya. Kami menikmati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua pekerjaan iblis, semua gangguan kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus. Kami hidup di dalam kekuatan-Mu yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Ya, kita mengucapkan selamat Paskah buat kita semua, sahabat Sayan. Ya, terima kasih. Ini ada ya, ada Ibu Ruth Mendrovah. Ya, selamat malam Ibu, bisa bergabung. GPD Sukoharjo tuh Pak. Waduh, dari jauh ya. Ada lagi Pak Markus Soekarno dari GBI Wonogiri. Oh, shalom Pak Sahabat baru. Markus Soekarno. Ya. Ya. Shalom Pak Markus, selamat bergabung dengan sahabat-sahabat saya. Kenalkan Pak, saya. Loh, ini istrinya ya? Iya. Bentar Pak Markus baru keluar itu, bentar. Ya, ini istrinya ya. Pendeta Bu Yohana ini istrinya, sama-sama Ya, pendetanya. Salam Bu Iya, Yohana. Pak. Shalom Pak. Ya. Ini sahabat-sahabat dari Wonogiri dan dari Sukoharjo, Pak. Kalau saya ke sana, beliau nyambutnya saya. Oh, iya. Ya, ini teman-teman gembala di Lampung. Tadi Pak Thomas itu koordinatornya dari GSJA, Pak Thomas ya. Kenal semua. Ya, salam kenal Bu Yohana. Ya. Ya, Iya Bu Pak. Ruth. Salam kenal Pak. Oke. Kita sudah bertemu, selamat Paskah buat kita semua. Saya serahkan waktu sepenuhnya kepada hambanya, Bapak Hondarka. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Shalom, shalom. Haleluya. Senang ketemu ya. Shalom Pak Hon. Halo, shalom. Sudah Paskah semua ya? Sudah menikmati Paskah. Ya, puji Tuhan, Pak. Sudah semua. Iya. Tadi lagunya apa? Kubur kosong membuktikan dia hidup. Iya. Nah, itu belum tentu. Kalau kubur kosong, dia tidak kubur kosong dan dia bangkit. Nah, dia hidup. Kalau kubur kosong saja dikira orang, nah isunya dipakai orang lain yang ambil atau ya, ada hal yang lebih, yaitu sama sudah dikalahkan. Ya, itu jadi iman bersama. Karena kan kemarin kita ngomong orang ya. Maaf Pak Hondarka, suaranya agak putus-putus. Suaranya putus-putus. Ini. Putus ya? Ya, agak putus-putus. Ya. Suara Pak Hondarka. Masih Ya, masih putus-putus. Gemersek.
Ya, salam Pak Marbun. Bisa dilihatkan wajahnya. Halo Pak, selamat malam. Salam kenal, saya Markus dari Wonogiri Pak. Oh, puji Tuhan Pak Markus. Ya, selamat Amin. bergabung Pak. Ini teman-teman dari Lampung. Senang Baik bisa Pak. belajar bersama-sama Pak. Yeah. Ya, ini kita menunggu Pak Hondarka lagi perbaikan sinyal. Ya, kalau bisa wajahnya dilihatkan semuanya, ya biar kita bisa saling kenal. Puji Tuhan. Ya, silakan Pak Hondarka. Shalom, shalom. Bisa dengar sekarang? Ya, sudah agak baik Pak. Shalom, shalom. Ya ini ganti frekuensi. Ya, siap. Telkomsel memang dengar ya? Siap, mantap Pak. Lebih bagus Pak. Ya, baik. Saya lanjut ya. Paskah ini kata kuncinya Yesus telah mengalahkan maut. Ya, maut itu dipakai iblis, ya. Maut, iblis, dosa, maut, kata begitu. Ya. Kemarin kita merasakan Efesus dari pasal 6, kita belajar tentang peperangan rohani. Peperangan rohani itu dari 14 sampai 17 itu mengenakan seluruh perlengkapan senjata rohani ya, kalau diurutkan dari kepala, ketopong sampai kasut memberitakan Injil. Begitu ya. Kemudian 18, 19 dan 20 itu mulai doa dan permohonan, doa untuk orang kudus dan doa untuk Paulus supaya diberi keberanian ya untuk memberitakan rahasia Injil dengan benar. Jadi setelah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan musuh kita iblis ini, ya yang tidak kelihatan nih, roh ini dari iblis, pemerintah, penguasa, penghulu, dan orang jadi udara, itu perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, seringkali kita lupa, kita masuk di doanya, peperangannya, tapi kita tidak mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dari ketopong atas keselamatan, baju sirah, keadilan, ikat pinggang kebenaran, perisai iman, kasut memberitakan Injil, pedang roh firman Allah dan sebagainya ya. Itu dipakai dulu, baru kita maju perang, kalahkan iblis. Ya. Jadi kalau kita mengalahkan iblis dengan doa yang telah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah itu artinya kita dengan iman, kaitan dengan Paskah hari ini kita tahu bahwa maut sekarnya ujung akhirnya iblis itu telah dikalahkan ya. Jadi ini iblis, dosa, maut. Ya, orang percaya semua dari nama Yesus seperti hamba Tuhan harus dengan Paskah ini kita percaya ini sudah dikalahkan, artinya Yesus sudah bangkit. Ya. Kalau kita mengacu ke ini penting supaya kita tidak takut mati. Di Wahyu ada kata Wahyu 11 itu nggak salah ya, yang ada lagunya kan, mengalahkan iblis itu dengan kesaksian kita ya, oleh darah anak domba dan kesaksian kita, kalahkan iblis. Tapi satu lagi yaitu tidak menyayangkan nyawa. Jadi sikap hati dengan iman yang benar, kita kalau perang sama iblis, kita jangan takut mati. Karena maut sudah dikalahkan. Kalau mati, toh itu tubuh fisiknya yang mati. Rohnya tidak mati. Ya, itu perlu dimasukkan di ketopong keselamatan. Ya, kita sudah selamat, artinya maut sudah dikalahkan. Ya, kita karena seluruh perlengkapan senjata Allah, kita melawan iblis dan tidak kelihatan itu. Dipimpin oleh roh Allah, dan mengalahkan senjatanya, pedang rohnya juga firman Allah. Begitu ya. Jadi Paskah ini kita memperingati selalu dalam suasana perang rohani, bahwa kemenangan akan ada di pihak kita, karena Yesus telah mengalahkan maut itu. Saudara perlu ngerti itu baik-baik. Ya. Anda yang saya harapkan para gembala juga jadi para pendoa ya. Jadi Anda berdoa untuk orang-orang kudus termasuk jemaatmu, jemaat lokal, satu desa, satu kecamatan, satu kota. Itu saudara seiman semua. Ya, itu orang-orang kudus. Ya. Berdoa.
itu pertahanan terkuat kita. Nanti saya akan masuk doa Bapak kami kaitan dengan peperangan rohani. Ya, itu penting saudara. Anda ngerti mau jadi kalahkan, jadi ngesikap ayat 14-nya di Efesus pasal 6, berdiri tegap, tidak takut. Jadi Anda ngerti itu, ya. Lalu doa untuk orang kudus, seluruh dunia, bila perlu gereja yang am itu apa? Itu benteng kekuatan kita, tidak mudah dikalahkan. Begitu ya. Baik, sekarang saya mau yang saya janji kemarin ya, Tuhan ingatkan untuk menjelaskan bagaimana kaitan dengan doa dan Injil, ya, pengetahuan rahasia Injil. Saya berharap tahun ini kita bisa belajar tentang doa-doa Yesus yang ada di Injil. Ya, bagaimana Yesus juga menjelaskan tentang, ya nanti saya berharap ada doa Bapa kami kita bisa selesaikan. Kemudian ada Yohanes 17 ada doa tentang kesatuan, itu juga semuanya itu kaitan dengan peperangan sebenarnya. Lalu doa di Taman Getsemani jelas, ya. Doa kesatuan jangan lupa ya. Yang Efesus pasal 6 itu musuh kita itu bukan darah dan daging, ya. Jadi kalau kita ini musuh kita darah dan daging sesama apa saja sama hamba Tuhan, sama gereja lain, sama jemaat dan sebagainya, itu sudah kena tipuan iblis. Ya, musuh kita itu bukan itu, tapi iblis, pemerintah di udara, pemimpin, penguasa, maksudnya lalu penghulu dan roh jahat di udara, itu musuh kita. Ya, jadi perlu kesatuan itu perlu dikasih di ketopong keselamatan kita. Dan baju sirah keadaan terus kita bersikap adil, itu semua rekan-rekan saudara kita semua. Baik ya, saya akan masuk di doa tentang doa Bapak kami. Ya, saya mau sampaikan konteksnya dalam rangka peperangan rohani ya. Ada kata kerajaan surga, jadilah kehendakmu, itu sebenarnya peperangan rohani. Ya, begitu kita tahu konteksnya ada kerajaan, itu artinya ada suatu pemerintahan, ya, yang harusnya kenapa dengan kerajaan? Karena di 1 Yohanes 5 itu dunia itu dikuasai si jahat hari-hari ini. Kuasa kegelapan di Efesus 2 juga ada ya. Itu sudah menguasai roh durhaka itu, menguasai dunia. Ya. Jadi peperangan Anda itu bukan perorangan. Tapi kita ini lasak Kristus, seluruh dunia, Roh Kudus ini untuk menggusur. Ya. Kita menginvasi menegakkan kerajaan Allah, menggusur kuasa-kuasa gelap itu, kerajaan iblis itu. Ya. Kalau ngomong kerajaan pasti ada prajuritnya. Nah, Anda ini harusnya komandan-komandan lokalnya begitu. Ya. Doa Bapak kami itu menarik. Tadi saya share, belum saya share di sahabat saya. Anda bisa nanti saya share ya besok ya. Ada channel Suara Kristiani. Mungkin beberapa teman sudah saya bagiin. Dia menjelaskan tentang doa Bapak kami, gitu ya, dalam versi Ibrani, orang yang Yahudi. Ya, nanti saya cerita sedikit. Tapi saya mau ngambil konteksnya dikaitan dengan peperangan rohani, ya, ingat ya, doa peperangan rohani. Doa Bapak kami sebenarnya ada dua hal, dua. Ada yang versi pendek di Lukas 11, ada yang versi lengkapnya lebih panjang di Matius pasal 6, gitu ya. Perbedaannya apa? Beberapa penafsir Bapak Gereja awal beranggapan bahwa yang lebih organik gitu ya, itu yang Lukas 11, karena ada orang bertanya, Yesus ajaran kami berdoa seperti murid Yohanes diajar berdoa sama Yohanes. Ajar kami juga dong, ya. Mereka ini dulu kan orang-orang Yahudi, orang Farisi atau orang Saduki dan sebagainya. Itu doanya itu hanya berupa ritual. Doa-doanya itu doa-doa yang Yesus pernah ngomong kan, negur orang Farisi, orang Litorit itu. Kalau engkau berdoa hanya ingin dilihat orang dengan ritual, dengan penampilan jubahnya dan sebagainya itu ya. Kalau kita ngomong ritual itu kaitannya dengan aksesoris itu ya. Kalau kamu hanya seperti itu, engkau sudah mendapatkannya. Dia berdoa di pinggir jalan, di tikungan jalan, untuk dilihat orang lebih, ini orang rohani, ya sudah, engkau dapat itu aja. Dia nggak akan dapat hal-hal misalnya kemenangan rohani dalam peperangan gitu ya, mikir orang lain jemaat.
Orang Farisi tidak mikir itu. Dia mikir kelompoknya dan kepentingannya pribadi. Kalau kita di gereja tidak bisa. Gereja itu perwakilan-perwakilan kerajaan surga. Ada apalagi gembala, ya masyarakatmu ya masyarakat mesianiknya ya itu jemaat Anda itu. Ya, lalu Anda wakil duta besar di desamu, di kecamatanmu, di kotamu itu di situ. Ya. Yang di Matius itu konteksnya lebih formal. Ya, Yesus di khotbah di bukit, dia mengajarkan doa yang benar seperti ini loh. Supaya lagi lengkapnya saya mau ngambil yang di Matius 6 saja. Ya, lebih agak banyak gitu ya. Saya mau ngawali di Matius 6, kita mau baca ayat ini pengantarnya kita baca semua ayat 5. Munafik. Mereka suka Matius 6 ayat berapa, Pak? ayat 5 mulai. Pak sedang rekam ya? Sedang rekam ya? Sudah, Pak. Yakin ya? Oke. Sekarang masuk ke ayat ke-6. Tadi ulangnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apanya? Ini perkara motivasi ya. Anda berdoa di mimbar, dengan doa dimanapun juga, itu hatimu menentukan. Kalau ingin dilihat sayanya gitu ya, saya hamba Tuhan, saya pendoa, itu dapat itu. Enggak mungkin ada kuasanya, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin ada kuasanya jelas. Karena Yesus ngasih hukum seperti ini. Motivasi itu penting dan iblis tahu itu. Ya. Jadi begitu kita punya terbersit sedikit di pikiran kita, mau diakui, mau diterima, pengen dilihat orang. Ingat ya, itu buat saya itu seperti baju serah keadilan, jagai hatimu. Ketapang keselamatan, jaga pikiranmu. Kita sudah milik Kristus. Ya, begitu. 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sebabnya kata tersembunyi. Artinya bukan masuk kamar terus-menerus. Artinya motivasimu benar. Tidak boleh orang melihat secara fisik kita ini sedang berdoa, karena begitu. Ya kalau di mimbar ya oke berdoa. Tapi ini perkara hati, gitu ya. Ya orang lihat, tapi hati kita pengen apa? Itu penting. Jadi kita seperti seolah masuk ke tempat pintu, kita hanya berdua dengan Bapa di surga. Kata membalasnya itu, wah itu luar biasa. Ya, itu kuasanya akan ada di situ. Ingat ya, motivasi itu motivasi nggak benar menghentikan kita menjadi seorang kuasa Tuhan. Baik-baik ya, menghentikan motivasi kita. Motivasi orang lain nggak tahu, yang tahu hanya kita dengan Bapak di surga tadi. Ya, Yesus dan Roh Kudus juga tahu. Iblis, kayak itu kamu, iblis juga ngerti itu. Ya, 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ini bukan nggak boleh doa panjang, ya. Bertele diulang-ulang, ya, dengan tidak punya iman. Ya. Karena motivasinya ngertinya kalau diulang-ulang terus, Tuhan mungkin capek dengar, kemudian Tuhan tuh intervensi gitu ya, karena begitu. Enggak boleh itu. Ya, enggak boleh. Jadi hati kita jangan, kita doa dengan iman, ngerti. Kalau kita ini anak Allah, hamba Tuhan, doamu harus mengandung penuh kuasa. Bisa sampaikan kemarin ya. Seperti Daniel,
doa kita itu harus dikonekkan, direlasikan dengan akhir zaman. Ya, kayak Efesus 4, 1 Petrus 4 ayat 7 ya. Kesudahan suatu sudah dekat. Hendaklah kau menjadi tenang supaya kau bisa berdoa. Jadi doa-doa kita ini hari-hari ini dikait dengan firman tentang akhir zaman. Misalnya ini perang Iran dan Israel Amerika, doanya bagaimana gitu dah. Kita harus tahu akhir zaman dulu. Memang perang akan terjadi. Matius 24, perang gempa bumi dan kelaparan. Jadi bagaimana? Ya minta kita kuat imannya, ayat 14-nya bilang, supaya kita tetap jadi saksinya, berani tetap memberitakan Injil Tuhan. Kira-kira begitu. Ya. Jadi doa dikabulkan itu dengan iman, percaya, ngerti kebenaran firman Tuhan. 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum minta kepadanya. Perlu ya, bukan ingin ya. Nah, baik-baik, saya berapa kali ngomong ya. Tuhan kita itu menjawab segala kebutuhan atau keperluan kita. Bahkan dia akan sediakan. Ingat, seperti panggilan Simon dan teman-teman Petrus ya ketika di Yesus 21 itu. Ketika mereka sudah lama tidak ketemu Yesus, kemudian tidak tahu nih kapan lagi kata Simon Petrus. Waduh, dah aku kembali aja dah. Kembali lagi, jalankan lagi. Tampaknya ikut semua. Hati-hati ya. Pemimpin kalau tiap hari engkau dan saya tidak bisa lihat visi Kristus kemana ke zaman ini, Anda nanti tergoda hal-hal yang duniawi lagi. Menantikan Kristus ke depan ini harus bagaimana ini? Situasi ekonomi sulit, perang berkelanjutan seperti ini, banyak hal. Harus kembali ke kompasnya zaman, Alkitab. Ini undang-undangnya ini senjatamu baik-baik, supaya kita tidak terkecoh. Tetap kembali ke firman Tuhan. Ya, supaya engkau tahu terus arahnya kemana, akhir zaman ini seperti apa, dan gereja harus dibawa sampai kemana. Simon Petrus ketemu Yesus sekali, 2 kali, setelah itu nggak ketemu lagi. Ini dia datang lagi atau enggak sih? Terakhir dengan Thomas itu dia. Thomas dibuktikan untuk tangannya, jarinya ke tangan Yesus. Setelah itu nggak ketemu lagi. Kedepannya dia dipanggil Tuhan jadi penjala manusia, yang ngasih perintah nggak kelihatan, sudah pergi entah kemana, kapan munculnya. Dia nggak tahu direction, nggak tahu visi kedepannya seperti apa. Salahnya tidak pernah ditegur oleh Yesus, ya kan? Yang kali 3 kali dibiarkan oleh Tuhan. Yesus menampakkan diri lagi. Ingat ya, apa yang dia katakan pertama kali? Anak-anak, adakah lauk pauk? Karena mereka cari lauk pauk. Kita akan fokus pelayanan sesungguh-sungguhnya kalau kita ngerti visi. Komandan kita tuh Kristus mau apa? Bapak Yesus dan Roh Kudus itu mau bawa gereja kemana? Jadi tugas kita sebagai duta besar, kita ngerti kita mau kemana nih arahnya. Ya saudara, semangat. Jadi Anda nggak merasa capek lah, badan pegel-pegel. Enggak, tahu. Harus kita selesaikan sampai akhir. Paulus bahkan katakan apa? Aku telah mencapai garis akhir walaupun mencucurkan darah. Karena dia tahu finishnya di mana. Terus tahu finishnya ya. Nah, Yesus berarti ada kalau kok tidak ada, tebarkan sebelah kananmu, ya. Dapat ikan banyak, Yohanes langsung lihat itu Tuhan. Petrus masuk berenang mendahului, ya. Anda lihat ketika sampai di darat apa yang Tuhan sediakan? Dia telah menyediakan api arang, ada roti dan ikan. Kalau setiap hamba Tuhan tahu fokus kembali ke depan, panggilanmu itu apa sebagai gembala? Membawa ke jalan yang sempit, yang sesat, penuh perang, penuh gempa bumi, kelaparan dan sebagainya, aniaya dan sebagainya. Terus bagaimana jalannya? Hanya ini firman Tuhan. Terang bagi jalanku dan pelita bagi jalanku dan terang bagi kakiku. Oke ya, sini pengantar wisata, tangkap baik-baik. Bagaimana, masih semangat ya? Pak Daniel Gatot semangat? Haleluya. Iya, kerjakan sampai akhir. Ya, dia akan sebelum kamu minta sudah dijamin apa
kebutuhan, keperluan, bukan keinginan. Terus kita bisa bedakan ya, kebutuhan dan keinginan itu penting. Kebutuhan itu kalau Anda tidak dapat, Anda akan kolaps, itu kebutuhan. Akan ada sesuatu yang merugikan kita. Tapi kalau keinginan Anda tidak dapat itu, Anda jalan terus. Oh, itu hanya keinginan. Ya. Iblis yang menjawab keinginan. Yesus lapar. Iblis semua orang mikirnya lapar tuh pengennya makan. Ya, ketika puasa Yesus datang, iblis datang. Nawarkan, kau mau makan? Ini kan di padang gurun nggak ada apa-apa kan? Yuk, kamu makan nggak? Kalau mau tak bawain roti. Maksudnya bentuk batu dulu diubah jadi roti. Yesus nggak mengikuti itu. Dia tahu firman Tuhan itu makananku, ya, makananku untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya itu makananku lebih dulu. Yang nopang baru roti, gitu ya, saudara. Baik ya. Kalau iblis, kalau Tuhan Yesus kepengen lapar, keinginannya apa? Keinginannya makan orang lapar itu. Baik ya. Kita sebagai pemimpin gembala bisa ngerti, ini kebutuhan atau keinginan. Kalau Anda ngerti itu, Anda akan melatih jemaatmu begitu juga, kebutuhan atau keinginan. Tuhan menjawab apa? Tuhan menjawab kebutuhan, Tuhan jawab. Keinginan jawab siapa? Iblis yang jawab keinginan itu. Gitu ya. Oke, lanjut masuk sekarang. Karena itu berdoalah demikian. Tak baca semua dulu ya, ini kita baca satu-satu ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Itu nampak peperangannya ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, ini dia musuh kita. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kebenaran sampai selama-lamanya. Amin. Diberi oleh tanda kurung itu karena teks-teks lama, teks-teks pendahulunya, teks-teks yang ditemukan awal-awal itu tidak ada ini. Ya, jadi itu waktu disampaikan, cepat menjawabnya itu. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kebenaran sampai selama-lamanya. Amin. Gitu ya. Jadi kita hari ini saya mau bahas dua saja. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu kalau sempat ya. Kalau enggak satu saja. Yang pertama kata Bapak. Bapak kami. Betul ya. Pak Thomas terima kasih itunya. Bapak ya. Kalau Anda lihat konteksnya orang Yahudi waktu itu, orang Ibrani. Itu Yesus betul-betul menghantam sesuatu yang menjebol teologi mereka berabad-abad. Ini Yahweh yang agung yang dipanggilnya enggak boleh Yahweh, dipanggil namanya enggak boleh dikenal dengan Adonai lah, Elohim lah. Terlalu jauh. Ya. Tuh lihat ya, Bapak kami yang di surga. Bapak itu dekat, surganya jauh gitu ya. Tapi Yesus betul-betul menjebol teologi yang lama, menjadikan teologi yang baru buat orang anak-anak Tuhan yang percaya Yesus. Kalau engkau percaya kepadaku, engkau ada kuasa jadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Percaya pada Yesus, menerima Yesus, diberi kuasa jadi anak Allah. Jadi Allah yang transcendennya mau kudus, mau suci, mau besar itu yang tidak tersentuh siapapun juga. Yang tempatnya itu dikasih tempat khusus kan ya. Dikasih tempat di balik tirai. Gitu ya. Itu tirainya kata berapa penafsir 400 orang masangnya itu enggak kuat itu. Tirainya batas antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Dikhususkan. Hanya imam besar yang boleh masuk ke situ ketemu Bapa ini. Allah yang maha kuasa. Kok dia masih punya dosa kecil saja, langsung mati. Selesai. Jadi terlalu agung besar sampai dikhususkan ruang khusus. Gelap, enggak ada apa-apa, enggak ada kaki dia. Apa terangnya? Kemuliaan dia sendiri nanti. Itu terlalu sakral agungnya itu, ya. Yesus bilang itu bapakmu, itu papamu, itu ayahmu. Hubungan yang sangat personal sekali.
Itu awal orang-orang Yahudi marah begitu itu. Memang kau ini Allah. Lakukan begitu. Bapak Allah yang Maha Kuasa itu jadi ayah kita. Jadi Anda kalau mau peperangan rohani, ngerti Efesus pasal 6, harus ngerti ini dulu. Bapak itu menentukan hidup mati kita. Orang Israel tahu itu. Bapak itu Allah yang betul-betul menentukan segalanya. Dia apa? Saya ngomong sedikit dalam kata surga itu langit-langit, itu berlapis-lapis. Surga bukannya tempat. Tidak bisa kalau itu suatu tempat ada bahayanya. Allah nggak maha besar lagi. Ya toh? Yesus ngomong di Yohanes 14 ya. Di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Itu kita nggak boleh bayangkannya tempat-tempat kayak bangunan kita toh. Saya tinggal di Sayen, Hondarka, mahal besar, tapi bangunan rumah saya ini lebih besar daripada Hondarka. Berarti saya nggak maha besar lagi. Allah juga begitu. Anda nggak boleh bayangkan surga itu suatu tempat, ruang. Allah nggak maha besar lagi kalau Anda begitu kan. Itu bahasa surga itu langit-langit, itu berlapis-lapis. Bisa lihat ya saya. Dia lihat surga, lihat Allah Bapa sampai jubahnya sampai ke bumi. Daud ngerti Daud. Aku ke dalam laut pun kau ada di situ. Dia mau dimanapun kau ada di situ. Terlalu besar. Ayo buka iman kita. Mau perang, Bapakmu itu maha kuasa. Bapak kita itu maha kudus. Dia Al-Jibur, pemenang sesungguhnya. Nangkap ya? Masih ada yang takut dengan iblis? Terusnya tidak ada. Iblis juga ciptaan, sama seperti kita. Allah maha pencipta. Itu Bapakmu hari ini. Kalau orang Yahudi tahu Bapak, ngerti betul dia. Bapak itu selalu menjaga anaknya dengan sungguh-sungguh. Bapak itu jagain anak-anaknya. Ya. Nah, persoalan yang kedua, selain Bapak sumber hidup, sumber maha kuasa, sumber kuasa dan sumber segalanya itu, ya, itu Bapak kami. Bapak itu anaknya banyak. Kalau di mantan tadi, orang-orang kudus itu Bapakmu. Keluarga kita semua, saudara kita semua, karena satu Bapak. Bapak kami. Bapak kami. Bapak kami. Iblis mau menipu itu dia. Dia mau buat musuhmu itu, darah-darah itu saudaramu itu musuhmu. Nah, terus balik di verse 6. Itu orang-orang kudus. Itu saudaramu seiman. Itu keluarga Allah Bapakmu. Satu darah, darah Yesus. Wow. Melek, sadar. Harapanmu itu besar sekali. Surga bareng sama kita sebagai gembala itu terlalu dia mempercayakan. Anda tahu, eklesia itu gereja itu ya, yang ada Anda di pemimpinnya di situ, dipercaya apa? Allah mau tidak bisa menguasai. Matius 16. Hanya gereja. Organisasi. Gereja yang dasarnya Kristus dan ada penatua di atasnya. Jemaat orang kudus. Makanya lebih penting jagain jemaat orang kudus dulu daripada mikir yang lain-lain. Mereka jadi terang semua. Jadi terang semua mereka itu. Ya. Supaya kata kami itu Anda merasuk betul. Kalau ngomong kita sudah Bapak kami, tapi kita masih saling gak enak dengan yang lain, dengan jemaat, dengan keluarga kita, istri, anak, dan saling gembala yang lain. Wah, itu Bapakmu bisa ngamuk, Bapak saya itu. Ampuni aku. Itu yang iblis buat. Itu yang iblis mau jebak. Para murid aja bisa belum ngerti betul. Mereka dirangsang. Ya, ingat ya, Yesus itu memberitakan kematiannya itu sampai berapa kali? Kok Matius catat 4 kali. Kalau Injil lain 3 kali. Ya, itu ada cerita menarik itu. Ketika pemberitaan terakhir tentang apa ya? Tentang pemberitaan Yesus mau ditangkap itu, menderita itu para murid gelisah.
Ya, Anda bisa bayangkan ya, itu Yesus memberitahu ke aku itu mau ditangkap, ya, menderita, disalib dan sebagainya, ya. Para murid-murid itu bukannya saling mendoakan gurunya, saling menyupport gitu, enggak. Tapi mereka apa? Kita yang tahu Yohanes itu kan murid yang paling dikasih Kristus ya. Yohanes sama Yakobus bisa ngomong begini, Tuhan, nanti kalau engkau sampai di kerajaan Allah di Firdaus itu, buat kami ini berdua, satu sebelah kiri, satu sebelah kananmu ya. Di surat lain, itu yang minta sampai ibunya ikut minta, ibunya Yohanes dan Yakobus itu. Membuat murid-murid geger semua. Yesus mau, bayangkan nih gurunya, Tuhannya mau ditangkap, mau mati, nebus kita semua, muridnya rebutan tahta. Ya agak baik sih, bukan di sini, di surga sih. Lihat. Lalu Yudas ambil kesempatan, ditipu oleh iblis. Ambil kesempatan. Gurunya dijual sekalian. Supaya para murid terakhir itu terjadi perpecahan. Bapak kami, saudara. Sebelum Anda perang, Anda ngerti betul semua saudara seimanmu, Anda dan keluarga dan jemaat itu satu dulu, kemudian dengan gereja-gereja tetangga, satu desa, satu kecamatan, satu kota, ya. Saya ngomong kalau ada yang satu jemaatnya habis, kita kedapatan pindah di tempat kita jangan senang, gitu ya. Ini peperangan ini sudah peperang rohani, ya. Jangan saling menyalahkan. Kalau sudah mulai begitu, mulai provinsi, mulai seluruh dunia. Jadi Bapak itu betul-betul merasa dirinya Bapak kalau anak-anaknya itu bersatu. Nanti masuk di 17 ketemu kita. Yesus nggak neko-neko mintanya ketika dia meninggalkan para murid. Dia cuma minta satu, Bapa satukan mereka. Karena iblis itu kerjanya emang ingin mecah belah. Kita saling ribut. Kita bangga. Wah, dia memang nggak bisa ngembalakan, makanya jemputnya pindah ke saya. Loh. Itu kemenangannya musuh kita. Bapak yang sedih. Ya, jadi Bapak yang Maha Kuasa, sumber kehidupan, yang bertanggung jawab atas hidup kita semua ini, dia Bapak dari anak-anak yang banyak. Efesus 6 katakan itu orang-orang kudus itu saudara kita semua. Yuk, hari ini kita berdiam sejenak beberapa detik ya. Anda buka hati dengan Roh Kudus ya. Biar dia memeriksa hati saya, hati saudara semua. Kalau masih ada hati-hati yang enggak enak dengan saudara seiman, terutama dengan para gembala, yuk kita setengah menit minta ampun sama Tuhan Yesus. Tuhan ampuni aku. Ampuni aku Tuhan Yesus. Aku terjebak musuhku bukan iblis lagi, tapi sesama. Kalau ada keluarga dengan istri, dengan anak, dengan siapa pun juga, yuk kita minta ampun sejenak. Karena kita masuk peperangan rohani. Jangan sampai kita seolah maju perang terus, tapi kita tidak mengenakan baju sirah. Tidak bisa. Kita nggak punya keadilan untuk mengampuni dia. Nanti kalau masuk pas pengampunan kita akan jelas lagi. Ya, Bapak itu akan didudukan di tempatnya. Tuhan disebut Bapak itu ketika kami anak-anak itu bersatu. Itulah eklesia. Kita yang kudus dan keseluruhan. Oke ya. Bapak kami. Agama lain Tuhannya jauh di surga sana, di neraka dan sebagainya. Kita enggak. Tuhan kita jauh di surga dan di sini di hatimu dan di saya. Dia menyertai kita, namanya Immanuel. Wow. Ini kelebihan yang luar biasa, makanya iblis yang dilawan hanya kita ini, hanya orang Kristen. Anak-anak Bapak yang Tuhan, iblis mau pecah belah, menghancurkan. Agama lain tidak apa-apa, biarkan saja mereka. Ya. Bapak kami. Ya, kami, bukan Bapak saya.
bukan bapakmu, bapak kami. Ini Yahudi marah betul ini. Karena dia bapak, Tuhan juga, di perjanjian lama juga ada dia sebagai bapak. Tapi bapak atas umat Israel tok. Nah ini enggak. Ini seluruh dunia melebihi batas-batas kesukuan kita, kebangsaan kita, melebihi itu. Ya. Entah sinoda apapun juga, itu saudara mau asal memberitakan dua saja toh. Yesus Kristus, Tuhan dan anak Allah, Juru Selamat. Yang kedua, Alkitab ini firman Allah. Kalau dua itu syaratnya terpenuhi, itu semua adalah saudara kita. Entah apapun gerejanya. Ya. Entah apapun gerejanya. Yang kedua, yang ada di surga. Orang Yahudi tahu surga itu langit tingkat 3. Ya, kita ini sampai di atmosfer, ya ke atas itu benda-benda yang ruang angkasa, di atasnya lagi. Surga bukan tempat yang ada bayangkan tempat terbatas, oh kayak dunia gitu, enggak. Surga itu kata aslinya jamak, langit-langit. Jadi dia pencipta alam semesta itu tumpuan kakinya. Wow, harusnya nggak ada wajah-wajah sedih lagi ya. Masa ada wajah-wajah berat lagi? Nggak ada. Nggak ada yang berat lah. Ya. Semua yang telah meninggal itu ada di sana menantikan kita. Musuh-musuh satu dihancurkan. Mau sudah dikalahkan. Tinggal dosa dan iblis. Nah kita harus menang atas dosa dulu. Kalau sudah ada dosa tidak bisa menang, iya nggak bisa melawan dia. Iblisnya. Mau sebagian Yesus dilaksanakan oleh Yesus Paskah kemarin. Tinggal dosa dan iblis.